Oke. Berikutnya adalah standarisasi kimia, yaitu untuk penetapan kadar golongan senyawa yang terdapat di material kosmetik bahan alami Indonesia, material medika Indonesia, atau di farmakope herbal Indonesia. Ya, jadi penetapan kadar itu bisa golongan senyawa, bisa kadar senyawa tertentu yang ada dalam tanaman. Oke, baik. Untuk metode atau instrumen yang digunakan, kalau di ringkas, ada metode destilasi sal yang contohnya pada minyak siri, kemudian spektrofotometri UV, kemudian spektrofotometri visible. Jadi ini biasanya adalah dilakukan reaksi dulu dengan bereaksi tertentu agar menghasilkan larutan yang berwarna, sehingga larutan tersebut dapat dilihat pada spektrofotometri area visible. Contohnya di sini pada reaksi aluminium klorida untuk penetapan kadar flavonoid dan Folincio Caldeu untuk penetapan kadar fenol total. Kemudian ada juga yang menggunakan metode gravimetri. Prinsip dari gravimetri adalah dilakukan penguapan, ya, dilakukan penguapan terhadap pelarut yang digunakan, misalkan, kemudian nanti penguapan itu dilakukan sampai tercapai bobot tetap. Nah, nanti hasil penimbangan itu yang akan dihitung terhadap bahan yang digunakan sebagai kadar. Kemudian KLT densitometri, kemudian bisa juga menggunakan KCKT atau HPLC. Nah, dari metode atau instrumen ini, yang tertera di Materia Medika Indonesia adalah destilasi stal. Ya, di sini ada itu untuk minyak asiri, ya, penetapan kadar minyak asiri. Begitu juga di Materia Kosmetik Bahan Alam Indonesia, itu juga ada metode ini, di FHI juga ada. Nah, tapi di Materia Medika Indonesia untuk penetapan kadar yang tertera itu hanya penetapan kadar minyak atsiri saja, sedangkan metode yang lain itu tidak ada. Kemudian untuk material kosmetik bahan alam Indonesia, hampir semua metode ini ada. Ya, bahkan KCKT juga ada. Ya, sedangkan untuk FHI metode ini ada kecuali KCKT. Jadi FHI itu eh, metodenya destilasi, spektro, kemudian gravimetri dan KLT dan sitometri. Nah, dari penetapan dengan metode ini nanti bisa dipahami begitu ya, baku pembanding apa sih yang perlu digunakan dari metode-metode ini, ya, dan apakah senyawa pembandingnya. Jadi bisa mengidentifikasi begitu ya, metode mana saja yang butuh baku pembanding, mana yang tidak. Nah, kemudian pahami juga tentang bagaimana menghitung kadarnya, ya, rumus untuk perhitungan kadarnya. Kemudian bisa melihat dari literatur-literatur tersebut batasan kadar yang ditetapkan, baik itu golongan senyawa maupun kadar senyawa tertentu. Kemudian kalau sudah melakukan analisis, nanti bisa menyimpulkan pemenuhan syaratnya, ya, bisa menyimpulkan akhirnya hasilnya memenuhi syarat atau tidak. Nah, penetapan kadar senyawa prinsipnya adalah dengan penetapan metode spektrofotometri, titrimetri, volumetri, gravimetri, atau lainnya yang dapat ditetapkan kadar golongan kandungan kimia. Metode harus sudah teruji validitasnya, terutama selektivitas dan batas linearitasnya. Jadi dengan penetapan kadar senyawa ini berdasarkan buku parameter standar umum ekstrak, tujuannya adalah memberikan informasi kadar golongan kandungan kimia sebagai parameter mutu ekstrak dalam kaitannya efek farmakologis. Nah, nilainya nanti ada nilai minimal atau rentang yang telah ditetapkan oleh masing-masing monografi. Ya, ini penjelasan di buku parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat.
Nah, kadar total golongan kandungan kimia itu ada beberapa golongan senyawa, yaitu minyak atsiri, fenol total, kemudian kadar tanin. Ya, tanin itu juga sebagai golongan senyawa karena tanin itu juga terdiri dari beberapa struktur molekul. Kemudian flavonoid total, alkaloid total, anthraquinone, antosianin total, minyak lemak. Kemudian kalau di buku parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat tertera ada kadar steroid dan kadar saponin. Tetapi kalau dicek di FHI, baik itu edisi 2 maupun suplemen 1, penetapan kadar ini tidak tertera atau tidak ada tanaman yang termonografi dengan penetapan kadar steroid atau saponin totalnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari masing-masing metode atau cara penetapan kadar total kandungan kimia ini. Yang pertama adalah kadar minyak sirih. Nah, di Materia Medika Indonesia, kemudian Materia Kosmetik Bahan Alam Indonesia, dan FHI, ya semua menggunakan metode destilasi STAL. Metode destilasi yang digunakan untuk menarik mengambil minyak sirih simplisia. Nah, prinsipnya adalah berdasarkan perbedaan titik didih senyawa dalam campuran zat cair tersebut, sehingga senyawa yang memiliki titik didih terendah akan menguap lebih dulu, kemudian jika didinginkan akan mengembun atau terkondensasi dan menetes sebagai zat yang murni dalam bentuk destilat. Nah, kelebihan destilasi STAL yaitu bisa menetapkan kadar minyak sirih yang diperoleh secara langsung dengan mengukur volume minyak sirih yang terukur pada alat. Metodenya sederhana dan mudah dikerjakan, kemudian menggunakan pembawa air. Ya, jadi air ini ya sebagai cairan, tetapi sebenarnya bukan untuk melarutkan minyak sirihnya ya, karena kan minyak sirih tidak larut dalam air, tapi pembawa ya, cairan pembawa, di mana dia memiliki titik didih yang lebih besar dari minyak sirih, sehingga nanti akhirnya bisa terpisahkan ya. Jadi cairan pembawa di sini sifatnya harus tidak campur dengan air, kemudian titik didihnya harus lebih besar dari target yaitu minyak sirih. Sehingga panas yang ada pada air karena dipanaskan nanti itu bisa membawa atau mendifusikan panas tersebut ke minyak sirihnya sehingga nanti minyak sirih juga ikut menguap. Nah, tahapan kerjanya menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat-alat yang akan digunakan harus dicuci dan dikeringkan untuk mencegah adanya kontaminan yang dapat mempengaruhi hasil. Kemudian simplisia dipotong-potong dulu untuk memperkecil ukuran partikel sehingga minyak asid dapat keluar dengan lebih mudah dari sel, untuk memperluas permukaan simplisia sehingga semakin banyak simplisia yang berinteraksi dengan cairan pembawa tadi. Tapi kalau bentuknya serbuk, ya kalau penetapan kadar bisa juga sampel bahannya itu dalam bentuk serbuk. Tapi kalau untuk isolasi mendapatkan minyak sirih, lebih baik memang jangan diserbuk. Ya. Kemudian simplisia dicampur dengan sejumlah tertentu air hingga seluruh simplisia itu akan terendam ya dengan batasan 2/3 dari volume labu itu terendam. Ya, jadi maksimal itu 2/3 dari volume labunya. Jadi jangan labunya penuh full kapasitas dari volumenya ya, karena nanti bisa menyebabkan kalau terlalu penuh pada saat mendidih nanti ada gejolak gas begitu ya yang membawa cairannya naik ke pipa penampung begitu sehingga volumenya maksimal 2/3 dari kapasitas labu. Kemudian penambahan air hingga simplisia terendam ini bertujuan untuk menarik minyak asiri yang terkandung di dalamnya lebih optimal sehingga didapat jumlah minyak asiri yang maksimal ya. Jadi semua minyak asiri yang ada pada sampel bisa terdestilasi. Ya, ini destilasi STAL ya. Rangkaian alatnya seperti ini. Jadi ini adalah bola bulat, kemudian ada pendingin, ada buret di sini. Nah, tapi buretnya itu 0,5 mili saja ya. Ini 0,5 mili saja dengan skala 0,01 sehingga lebih kuantitatif ya. Alat-alat seluruhnya terbuat dari kaca. Sebelum dipakai buret harus dicuci dengan etanol dan ether. Ya, jadi untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan yang ada pada alat. Kemudian dibebas lemakkan dengan asam pencuci dan dibilas dengan air hingga bebas asam. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah destilasi STAL sekali lagi untuk apa? Untuk penetapan kadar minyak adeksiri. Nah, di laboratorium itu sering ada destilasi Clevenger. Nah, tetapi buretnya di sini, skala yang ada di sini itu lebih banyak. Gitu ya. Kalau ini tadi kan 0, buret 0,5 mili, berskala 0,01. Ya. Tapi kalau ini skalanya lebih banyak. Ya, bisa sampai 10 mili, 5 mili begitu. Nah, apa perbedaan destilasi STAL dan destilasi Clevenger? Kalau destilasi Clevenger ini untuk isolasi.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan minyak asiri, kemudian minyak asirinya itu dipakai entah untuk membuat sediaan, entah untuk pengujian, seperti itu. Jadi minyaknya itu kita pakai, ya, atau kita gunakan untuk proses selanjutnya. Nah, tapi kalau destilasi style ini skalanya kan hanya kecil, ya. Sehingga apa? Jadi di sini hanya untuk menetapkan kadar. Jadi penetapan kadar kalau ada minyaknya dilihat berapa volumenya, nanti langsung dibagi bobot sampel awal. Nah, jadi ini hanya perwakilan gitu ya, hanya perwakilan saja, sehingga tentunya sampel yang dimasukkan di alat ini tidak akan sebanyak pada saat kita melakukan isolasi untuk destilasi Clevenger. Kalau destilasi Clevenger kan untuk isolasi ya, jadi kalau bisa mendapatkan volume minyak siri yang banyak gitu ya, jadi bisa memaksimalkan kapasitas labu alas bulatnya ini diisi sebanyak-banyaknya serbuk secukupnya alat ya. Tapi kalau di sini ya hanya menggunakan Simplisia ya yang mampu menghasilkan minyak siri di bawah 0,5 mili ini begitu ya. Karena skalanya itu 0,5. Dan satuannya kalau ini kan sampai 0,01 mili ya. Kalau ini hanya skala terkecilnya ya 0,1. Ya, jadi itu perbedaannya. Sekali lagi untuk destilasi Clevenger ini digunakan untuk mengisolasi. Kalau destilasi style itu dengan cuplikan yang sedikit gitu ya, yang mampu menghasilkan minyak atau maksimal yang minyak yang tertampung di sini itu 0,5 ml. Jadi kesimpulannya destilasi Stahl dan destilasi Clevenger itu berbeda, ya, berbeda. Nah, ini destilasi Clevenger. Nah, kalau ini yang destilasi Stahl. Ya, jadi lebih teliti dalam pengukuran kadarnya. Nah, ini prosedur penetapan kadar minyak atsiri berdasarkan FAI. Jadi timbang seksama sejumlah bahan yang diperkirakan mengandung 0,3 mili minyak atsiri. Masukkan ke dalam labu alas bulat, tambahkan 200 sampai 300 mili air, hubungkan labu dengan pendingin dan buret untuk minyak atsiri dengan biji lebih kecil dari 1, tambahkan 0,2 mili toluen atau silen ke dalam buret. Kemudian panaskan dengan panas udara sehingga penyulingan berlangsung dengan lambat tetapi teratur. Setelah penyulingan selesai, biarkan selama tidak kurang dari 15 menit. Catat volume minyak atsiri pada buret, nah kadarnya dihitung. Ya, jadi ini dilakukan penimbangan dengan seksama yang mengandung 0,3 ml minyak atsiri. Kemudian selanjutnya adalah penetapan kadar fenol total. THR tiba, Tiket.com kasih promo THR termeriah. Rayakan momen meriahnya Lebaran dengan Ya, jadi senyawa fenol dalam tanaman merupakan senyawa yang memiliki cincin aromatik dengan konstituen satu atau lebih hidroksil ya. Jadi ini termasuk senyawa metalik sekunder seperti itu dalam golongan fenol. Nah, pada penetapan kadar nanti adalah sebutannya adalah fenol total karena senyawa fenol di dalam tanaman ya, itu sangat banyak jenisnya. Ya, jadi semua senyawa yang memiliki konstituen satu atau lebih hidroksil pada cincin aromatiknya itu akan bisa tertetapkan dengan metode ini. Jadi penetapan kadar fenol total ini termasuk standarisasi kandungan kimia simplisia atau ekstra, yaitu golongan ya, kandungan golongan senyawanya. Nah, metode penetapan kadar fenol total itu adalah Pollincio Calteus, di mana metode ini menggunakan alat spektrofotometer visible ya. Jadi yang digunakan adalah nanti pada panjang gelombang visible karena larutan yang akan diukur itu nanti berwarna ya, atau bisa juga diistilahkan dengan kolorimetri. Nah, jadi ini fenol total ini sekali lagi semua senyawa yang memiliki cincin aromatis dengan konstituen hidroksil akan bisa tertetapkan. Nah, reaksi Pollincio Calteus berisi larutan kompleks ion polimerik dari asam fosfomolibdat dan asam heteropolitungsat. Nah, reaksi ini terbuat dari air, natrium sulfat, natrium molibdat, asam fosfat, asam klorida, lithium sulfat, dan bromin. Nah, tapi reaksi ini tersedia ya dalam bentuk sudah komersial. Jadi reagen Pollincio Calteus untuk fenol ya, penetapan kadar fenol. Jadi sudah bisa dibeli, tidak perlu membuat sendiri, sehingga keterulangannya begitu ya, metode yang menggunakan reagen yang sudah komersial seperti ini akan jauh lebih konsisten ya penetapan kadarnya. Ya, ini dikeluarkan oleh Merck. Kemudian prinsip reaksinya adalah terjadi reduksi campuran reagen fosfotungsat dan fosfomolibdat oleh gugus fenol. Ya, jadi gugus fenol
hidroksi itu akan mereduksi asam heteropoli yaitu fosfomolibdat dan fosfotungsat menjadi suatu kompleks molibdenum tungsten. Ya, karena senyawa kompleks maka dia akan berwarna. Ya, jadi reaksi Volin-Child-Caltheu ini mengoksidasi fenolat. Ya, jadi prinsip reaksinya adalah prinsip reaksi redoks, ya, reduksi dan oksidasi. Di mana reagen volinnya ya fosfotungsat dan fosfomolibdat itu akan reduksi, sedangkan hidroksil pada fenol itu akan teroksidasi. Ya, senyawa fenolik bereaksi dengan reagen Volin-Child-Caltheu hanya dalam suasana basah, ya, karena dalam suasana basah ini maka akan terjadi disosiasi proton pada senyawa fenolik menjadi ion fenolat. Ya, kita tahu bahwa hidroksil itu kan OH, ya. OH maka H+ itu bisa dilepaskan sehingga akan terjadi ion fenolat. Nah, nanti ion fenolat ini yang akan bereaksi begitu ya untuk proses selanjutnya. Nah, semakin besar konsentrasi senyawa fenolik, maka semakin banyak ion fenolat yang akan mereduksi asam heteropoli atau fosfomolibdat fosfotungsat tersebut, ya, menjadi sebuah kompleks molibdenum tungsten, sehingga warna biru yang dihasilkan akan semakin pekat. Ya, jadi kompleks molibdenum tungsten ini, ya, warnanya itu nanti menjadi kelarutan berwarna biru. Ya, dapat dikuantifikasi berdasarkan serapan yang terbaca pada spektro. Ya, ada beberapa literatur macam-macam, ya, ada 750, ada nanti 765 seperti itu. Ya, jadi di 750 atas karena warna biru. Kemudian konsentrasi fenol total yang dilaporkan atau hasil dari perhitungan ini nanti persen dihitung sebagai asam galat, ya, karena nanti baku yang digunakan itu adalah asam galat. Ya, ini adalah struktur dari asam galat. Ya, jadi suatu benzen dia memiliki 3 hidroksil, kemudian di sini ada karboksilat. Nah, karboksilat inilah yang menyebabkan dia menjadi asam, ya, ini asam karboksilat. Kemudian asam galat ini memiliki 3 hidroksil. Nah, dari struktur ini maka sifat dari asam galat ini jelas adalah senyawa polar. Ya. Nah, dia termasuk polar karena hidroksilnya cukup banyak, ya, mendominasi di sisi-sisi luar sehingga dia bisa berikatan hidrogennya, bisa dengan air atau dengan pelarut-pelarut yang bersifat polar. Nah, ini contoh baku, ya, bisa dibeli di Sigma Aldrich seperti itu, ya, asam galat. Kemudian ini adalah contoh reaksi, ya, contoh reaksi asam galat dengan molibdenum. Jadi ini asam galat. Nah, ini ada suatu basa, ya, basanya itu macam-macam, ya. Ada yang menggunakan Na2CO3, tapi ada prosedur yang menggunakan NaOH. Nanti akan kita lihat perbedaan prosedur tersebut, ya, pada Farmakopeia Herbal Indonesia. Tapi prinsipnya di sini adalah ada basa begitu, ya, basa yang akan menyebabkan terjadinya ionisasi, ya, disosiasi proton pada struktur asam galat. Nah, ini diambil dari sebuah jurnal. Kemudian dari asam galat yang keionkan ini, maka dia akan mereduksi molibdenum, ya. Nah, ini molibdenum yang awalnya 6+ akan berubah jadi 5+ karena dia menangkap elektron, ya, menangkap elektronnya. Jadi di sini OH, ya, berubah menjadi quinon. Nah, ini jadi quinon. Seperti itu. Jadi pelepasan H, ya, H+ lepas begitu. Kemudian ya, ini lepas 2H+. Nah, ini berubah menjadi 5+. Nah, ini contoh reaksinya. Ada juga literatur yang menuliskan seperti ini, ya, molibdenum 6+ tadi menangkap elektron, ya, menangkap elektron dari fenolik atau senyawa-senyawa yang mampu mereduksi yang lain, gitu, ya. Kemudian akan berubah menjadi molibdenum 5, ya, dan reaksi ini harus terjadi pada pH basah, ya, pH 10. Supaya tadi fenoliknya akan mengalami ionisasi, ya, seperti ini. Nah, jadi sodium karbonat ini akan mengubah, ya, fenol menjadi ion fenolat. Nah, jadi lambdanya ini ada literatur yang 765. Ya, jadi nanti disesuaikan saja dengan hasil penetapan panjang gelombang maksimum terlebih dahulu, karena memang literatur juga bervariasi hasilnya. Nah, jadi awalnya Volin-Child-Caltheu itu akan berwarna yellow, ya, kuning. Kemudian saat setelah bereaksi dia akan berubah menjadi biru molibdenumnya. Nah, atau literatur lain, ya, menuliskan seperti ini, kalau seandainya senyawanya itu adalah senyawa fenolik, kalau tadi kan asam galat, ya, pada baku, gitu, ya, proses reaksinya seperti itu. Nah, kalau pada senyawa fenolik secara umum, ya, mungkin di sini ada R yang lain begitu, tapi kalau misalnya tidak ada asam karboksilatnya, seperti itu, apakah kemudian tidak bisa bereaksi? Bisa, ya, dengan basa, maka akan berubah menjadi ion fenolat. Kemudian senyawa fenol dengan air, kemudian reagen Volin-Child-Caltheu, ya, akan berubah menjadi quinon. Ya, quinon itu berarti benzen ada ketonnya, ya. Kemudian di sini terbentuk kompleks molibdenum yang akan berwarna biru. Seperti itu, ya. Jadi pertamanya hidroksil, ya, berubah menjadi keton. Seperti itu. Jadi quinon. Jadi kalau senyawa ini sebenarnya tidak bereaksi, jadi tidak berwarna, gitu, ya. Jadi kalau senyawa fenol seperti itu, ya, kalau masih fenol sederhana begitu, dia tidak akan berwarna, dia menyerap sinar UV, ya, di area UV. Dan setelah direaksikan, ya, ini terbentuknya quinon seperti ini juga tidak akan berwarna, ya. Tetapi warnanya itu adalah terbentuk dari Volin-Child-Caltheu, ya, yang mengalami reduksi tadi, ya. Jadi bukan secara langsung senyawa yang bereaksi dari tanaman kita itu yang akan membentuk senyawa berwarna, tidak, tetapi yang membentuk warna sekali lagi adalah reagen Volin-Child-Caltheu-nya, ya. Yang asam galat tadi juga sama, ya. Kita lihat tadi ini juga kalau struktur seperti ini juga tidak akan berwarna, ya, larutannya
kalau dia tidak awal begitu asam galat ya jernih begitu. Nah, tetapi warnanya itu adalah dari molybdenum yang membentuk kompleks tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh larutan reaksi Folinceo-Calteu awal. Kemudian ini hasil reaksi, ya, jadi sampel kemudian ditambahkan Folinceo-Calteu dan sudah ditambahkan basa juga, yang warnanya akan biru. Kemudian simplicia dan ekstrak pada FHI yang ditetapkan kadar fenol. Ya, dalam Farmakopeia Bank Indonesia yang ditetapkan kadar fenol totalnya pada simplicia dan ekstrak untuk yang dihitung sebagai asam galat menggunakan baku pembandingnya ada 12 simplicia, yaitu akar kucing, kulit buah delima merah, kulit buah delima putih, kulit batang jamblang, daun kemangi, daun kepel, daun lampes, daun selasih, daun teh. Kemudian ini yang ada di FHI edisi 2, sedangkan di suplemen 1 edisi 2 ditambah ada daun cincau, akar pasak bumi, dan biji pepaya. Selain itu, di suplemen 1 edisi 2 ada yang ditetapkan kadar fenol totalnya dihitung sebagai asam kafeat, yaitu pada simplicia dan ekstrak daun pepaya. Nah, ini perbedaan struktur antara asam galat dengan asam kafeat. Ya, jadi asam galat kesamaannya sama-sama memiliki karboksilat begitu pada strukturnya, ya, karboksil. Nah, tetapi sama-sama fenolik juga, tetapi ada posisi karboksilatnya yang berbeda, ya. Asam galat karboksilat langsung pada benzennya, sedangkan asam kafeat di sini ada alkil C2 yang melekat pada benzennya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana variasi teknis pelaksanaan dalam penetapan kadar fenol total yang tertera pada FAI untuk tanaman-tanaman tersebut. Ya, ini coba saya kompilasi begitu ya dari ke-9 simplicia. Kemudian ada prosedur di lampiran FHI begitu ya tentang penetapan kadar fenol total cara Folinceo-Calteu di lampiran. Nah, ini kalau saya bandingkan teknis pelaksanaannya ternyata ada beberapa variasinya. Jadi ini adalah kadar ya, kadar pada simplicia dan ekstrak. Ya, misalnya ini akar kucing, oh berarti untuk standarisasinya begitu ya tidak kurang dari 0,39% ya dihitung sebagai asam galat. Untuk ekstraknya yang memiliki kualitas baik berdasarkan Farmakopeia Bank Indonesia untuk ekstrak akar kucing itu tidak kurang dari 2,39% fenol total sebagai asam galat dan begitu seterusnya. Ini dari beberapa sampel yang lain. Ya, kalau kita lihat di sini kadar tertinggi itu ada di kulit buah delima merahnya dari beberapa simplicia yang ada di Farmakopeia Herbal Indonesia. Kemudian ini ada teknik preparasi simplicianya, ya, mulai dari bobot simplicia yang ditimbang seperti itu. Nah, ini ada dua variasi ya, ada yang 1 gram, ada yang 100 mg. Ya, ini warna yang sama, ya, menunjukkan prosedurnya itu sama, ya. Jadi antara lampiran, kemudian yang ada di monografi akar kucing, kulit batang jamblang, daun kepel, dan daun teh, ya, tekniknya hampir sama dalam preparasi simplicianya. Jadi nanti simplicianya ditimbang 1 gram, kemudian dilarutkannya dengan pelarut metanol dalam labu takar nanti mengekstraksinya begitu ya dengan 25 mili metanol, kemudian nanti disaring begitu setelah penyaringan itu adalah 25 mili. Ya. Nah, untuk proses ekstraksinya itu adalah dengan cara 1 jam dengan pengadukan magnetik. Nah, ini juga 1 jam pengaduk magnetik. Nah, tetapi ada teknik yang lain. Ini itu pada kulit buah delima merah, kulit buah delima putih, daun kemangi, daun lampes, dan daun selasih. Ini penimbangannya 100 mg simplicianya, tapi ternyata di sini pelarutnya adalah etanol. Ya, di sini pelarutnya etanol. Kemudian volume ya pada saat ekstraksi itu 10 mili. Kemudian nanti disaring, dietkan sampai 10 mili. Ya, 10 mili. Nah, untuk ekstraksinya, jadi sebelum penyaringan tadi ya, 1 jam dengan sonikasi suhu 50 derajat Celcius. Ya, jadi teknik mengekstraksinya. Jadi kalau ada dua versi begitu ya, ada yang 1 jam dengan pengaduk magnetik. Ya, ini seperti nanti yang ada di video tutorial. Kemudian ada lagi 1 jam dengan sonikasi suhu 50 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, untuk sampel ekstrak, ya, untuk sampel ekstrak di sini kalau kita lihat bobot ekstrak yang ditimbang ada beberapa macam jenis. Nah, ini ada yang 0,2 gram, 0,2 gram, ini yang warna hijau. Berarti metodenya hampir sama. Kemudian metanol pelarutnya sama ya, dengan diekstraksi dengan 25 mili metanol. Kemudian dilakukan
30 menit pengadukan dengan magnetik. Ya, 30 menit pengadukan magnetik. Kemudian setelah itu disaring, dimasukkan ke labu takar 25 mili, dietkan sampai tanda labu takar 25 mili. Nah, itu. Kemudian untuk kulit buah delima merah, delima putih, daun kemangi, ini ya yang saya tandai warna berbeda. Ini packingnya ada perbedaan gitu. Ya, jadi ini ada etanol sebagai pelarut, kemudian labu takar yang dipakai ini 20 mili untuk kulit buah delima. Tekniknya itu sonikasi suhu 50 derajat Celcius hingga larut seperti itu. Ya, sedangkan kalau yang ini dia pakainya 30 menit pengaduk menggunakan magnetik, ya, sama seperti teknik yang lain. Volumenya berbeda, yang ini 25 mili. Kemudian sampel yang ditimbang ini 50 mg, ini 50 mg juga. Ya, jadi perbedaan penimbangan tentu dikaitkan dengan kadar ya, kadar dari senyawa tersebut pada sampel bahan alam. Ya, jadi semakin tinggi kadarnya tentunya penimbangannya juga akan semakin rendah. Ya, logikanya seperti itu. Oke, kemudian ya ini jadi proses ekstraksi untuk atau pelarutan gitu ya pada sampel ekstrak. Ya, kan sudah dapat ekstrak sebenarnya. Nah, tapi supaya yakin sampelnya itu larut, ya ini ada yang dengan teknik 30 menit pengaduk magnetik, ada yang sonikasi suhu 50 derajat hingga larut pada kulit buah delima. Tapi untuk sampel yang lain ini sama, yaitu 30 menit dengan pengaduk magnetik. Oke, selanjutnya baku pembanding asam galat ini juga ada beberapa variasi. Ya, ada yang dibuat 10 mg dengan pelarut metanol sama semua, pelarutnya metanol. Kemudian labu takarnya ya, yang ini 25, yang ini 20. Kemudian ada yang 20 juga ini. Ya, ini malah dua tanaman ini ya. Kalau sampelnya simplicia itu asam galatnya nimbangnya 20 mg di labu takar 20 mili, tapi kalau sampelnya ekstrak pembandingnya ekstraknya 10 mg, labu takarnya 25 mili. Nah, ini juga seperti itu. Ya, dua ini sama ini. Ya, jadi ada beberapa variasi teknis pelaksanaan. Kemudian seri pengencerannya pun bervariasi ya. Yang lampiran FHI itu menggunakan seri 100, 70, 50, 30, 15, 5 ppm. Yang akar kucing pakainya 80. Nah, ini yang hijau ini mereka sama, yaitu pakainya 80, 60, 40, 30. Ya. Kemudian kalau yang ini berbeda, 1, 0, dia dalam bentuk yang dituliskan di FHI. Alright team, we're transition. 1 mili diambil at 5 mili. Nah, nanti silahkan kalian hitung ini berarti ppm-nya berapa ya. Kemudian yang lain ini ada 200, 160, 120, 40, 20 ppm. Ini juga 200 sampai 20, 200 sampai 20. Nah, kemudian prosedur mereaksikan dengan Folincio calteu ini juga ada dua variasi ya, lampiran dan sampel yang saya tandai hijau ini 1 mili ya. Jadi 1 mili ditambah 5 mili enceran Folincio calteu. Jadi Folincio calteu-nya itu diencerkan dengan air 7,5% dalam air. Ya, jadi dibuat seperti itu dengan labu takar ya, disesuaikan dengan kebutuhan tentunya ya. Mau dibuat 1 liter atau mau dibuat hanya 500 mili. Nah, itu harus dihitung dulu ya, kira-kira kebutuhan untuk penelitiannya berapa ya. Kemudian setelah ditambahkan Folincio calteu, didiamkan 8 menit. Ya, setelah pendiaman 8 menit, ditambahkan basah ya, 4 mili NaOH 1%. Kemudian setelah itu diinkubasi 1 jam, kemudian dicek pada lambda max, kalau yang di lampiran FHI mengatakan 730 nanometer. Seperti itu. Nah, yang ini juga sama, tapi nah ini anehnya, terus terang saya juga merasa aneh, yaitu pada tanaman akar kucing, ini lambda max 425 nanometer. Ya, agak di luar logika saya nggak tahu ini tipe atau memang seperti itu, karena kalau 425 itu adalah area kuning biasanya larutannya. Ya, larutan berwarna kuning seperti itu. Nah, ini memang saya agak aneh dengan beberapa simplicia ini, 425, 425, 425 ini. Ya. Sedangkan yang ini kulit batang jamblang sama seperti di lampiran, sama persis caranya, tapi lambdanya juga masih seperti lampiran ya, 730 gitu. Sehingga saya menduga ini kok mungkin ada kesalahan ya, kesalahan pada saat memasukkan di FHI atau bagaimana mungkin. Nah, kemudian ada lagi teknik yang lain untuk yang warna ini, ya, yang bukan hijau ini. Jadi tekniknya adalah dengan mengambil 2,5 mili, jadi separuh dari yang ini ya, 2,5 mili. Volinnya itu diencerkan dengan air dengan perbandingan 1:20 dulu. Jadi diencerkan ambil 1 mili 20, kemudian ditambah air 20 mili, gitu ya. Ya, tentunya membuatnya juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang butuhnya, misal katakanlah butuhnya 100 mili, ya silahkan dihitung dengan perbandingan tersebut. Tapi sekali mereaksikan itu membutuhkan 2,5 ml Folincio calteu. Nah, 2,5 mili ini nanti dimasukkan ke vial, kemudian tidak ada pendiaman, jadi langsung ditambahkan
Na2CO3 atau natrium karbonat. Ya, jadi makanya tadi reaksi pun ada dua versi begitu ya. Ada yang dengan Na2CO3, ada yang pakai tadi OH- itu berarti dia menggunakan NaOH. Intinya adalah ini menyebabkan basa ya. Nah, di sini dipakai Na2CO3 7,5% sampai tanda labu takar 5 mili. Seperti itu. Ya, jadi ini sampel 0,5 mili ya. Kemudian di sini 2,5, paruhnya ini kan 1 mili dengan 5 mili ya. Kalau ini 0,5 mili dengan 2,5 mili, tapi pakainya labu takar 5 mili. Ya, tidak semua lab punya labu takar 5 mili. Jadi biasanya kalau lab yang tidak punya labu takar 5 mili ya bisa dikalikan 2 gitu. Jadi nanti pakainya labu takar 10 mili. Ya, jadi ini reaksinya adalah 1 mili, ini 5 mili juga, kemudian Na2CO3-nya pakai labu takar di-add-kan 5 mili. Ya. Nah, ini berbedanya dengan yang ini. Kalau ini hanya tambah-tambah begitu, volume ditambahkan tanpa di-add, kalau ini yang dengan di-add. Tapi intinya adalah yang jelas teknik mana yang diberlakukan itu pokoknya harus sama antara baku yang digunakan dengan sampelnya. Ya. Jadi karena kan nanti menghitungnya juga berdasarkan baku. Jadi jangan nanti bakunya pakai teknik yang ini, tapi nanti sampelnya pakai teknik yang ini, begitu. Karena nanti akan ada ketidaktelitian hasil. Ya, jadi intinya adalah kekonsistenan antara baku dan teknik prosedur untuk baku dan untuk larutan ujinya. Ya. Kemudian di sini panaskan panas air 45 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, ini juga berbeda ya. Yang di sini inkubasi 1 jam, kalau ini dipanaskan panas air 45 derajat selama 15 menit. Kemudian lambda max di dua ini ya tertulis di situ 765 nanometer. Ini masih logis ya. Kemudian yang untuk daun kemangi hampir sama seperti kulit buah delima, ini 3 sampes dan selasih ini sama ya, 0,5 dengan 2,5 mili enceran. Oh, berbedanya adalah di sini Colincio calteu-nya disiapkannya 5%. Ya, 5% dalam air. Ya, jadi kalau yang hijau ini 7,5% dalam air, kalau ini 5% dalam air, kalau yang gelap ini Colincio calteu dengan air perbandingan 1:20. Ya. Kemudian ini juga tidak ada dituliskan didiamkan dulu, tapi langsung ditambahkan natrium Na2CO3, natrium karbonat 7,5% sampai tanda labu takar 5 mili. Ya, kalau memang ada. Kalau memang tidak punya, maka gunakan labu takar 10 mili, tapi penambahan sampel atau seri baku itu adalah 2 kali lipatnya, yaitu 1 mili. Yang Colincio calteu juga 2 kali lipatnya, yaitu 5 mili. Kemudian nanti di-add-kan sampai 10 mili. Jadi ini tekniknya juga sama, panaskan panas air 45 derajat Celcius selama 15 menit. Ya, lambda max juga sama 765. Ya, sekali lagi saya agak mempertanyakan ini ya, yang 425 pada prosedur akar kucing, daun tepel, dan daun teh. Ya, agak aneh di 400-an karena larutan biru itu 700-an ya. Kalau larutan kuning, nah itu 400-an ya. Jadi kayak penetapan kadar flavonoid total itu terbentuk warna kuning sekitar 400 ya. Piperin itu juga warnanya kuning, itu juga lambda max-nya di sekitar 400-an ya. Kemudian untuk larutan blanko ya dilakukan ya, apalagi untuk kurva kalibrasi ya. Jadi larutan blanko sama seperti prosedur untuk sampel, tetapi di sini 1 mili larutan ujinya diganti dengan 1 mili pelarut saja ya. Nah, misalnya ini sampelnya pelarutnya apa? Oh, sampelnya ini kan pakai metanol. Nah, berarti nanti 1 mili metanol ya ditambahkan 5 mili enceran Colincio calteu ditambah 4 mili NaOH. Ya, seperti itu. Kemudian nanti dipakai untuk kurva kalibrasi ya. Jadi bisa biasanya larutan blanko itu nanti ya untuk kuvet blanko begitu ya. Jadi nanti kalau memang itu nanti ada absorbansi, nanti akan sudah otomatis terkurangkan oleh spektronya ya. Jadi tidak usah mengurangkan secara manual. Nah, tetapi ini juga sama ya, intinya semua di prosedur ada menuliskan di situ blanko ya. Lakukan blanko ya tanpa sampel tetapi dengan penambahan reaksi. Nah, untuk teknik perhitungan one point method ya, di lampiran FHI dia tidak menuliskan ya, di situ tidak dituliskan rumusnya, tapi di akar kucing ada ya, ada rumusnya. Nanti akan saya perlihatkan perbedaan rumus ya. Jadi ini sebagian blanko tidak muncul di rumusnya. Nah, tetapi yang kulit buah delima blanko ini kok tertulis ya, ada tertulis nanti. Jadi absorbansi sampel dikurangi dengan absorbansi blanko ya. Jadi menurut saya tergantung pelaksanaannya seperti tadi. Kalau memang blankonya itu adalah pelarut plus reaksi sudah seperti itu yang dimasukkan ke dalam kuvet, maka sudah tidak perlu lagi pengurangan sebenarnya ya. Jadi kan sudah otomatis yang terbaca itu oleh spektronya ya, absorbansinya sudah hasil pengurangan antara absorbansi sampel dengan blankonya. Nah, ini variasi teknik pelaksanaan penetapan kadar fenol total.
Ya. Oke, selanjutnya Ya, kemudian secara sepintas ini ada tambahan dari suplemen 1 FHI 2 yaitu daun cincau, akar pasak bumi, dan biji pepaya. Kadar pada simplisia dan ekstraknya, tentunya kadar pada ekstrak akan lebih tinggi eh, daripada di simplisianya. Kemudian ini penimbangannya hampir mirip seperti yang berwarna hijau. Kemudian pelarut yang digunakan juga metanol dengan volume 25 mili untuk preparasi sampel ya. Sedangkan untuk proses ekstraksinya ini agak berbeda dengan teknik yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu ada 1 jam pengaduk magnetik, tetapi yang di FHI suplemen 1 ini lebih singkat, yaitu 30 menit menggunakan sonikasi pada daun cincau, kemudian 30 menit pengaduk magnetik untuk akar pasak bumi, begitu juga dengan biji pepaya. Oke, jadi di sini ada sedikit perbedaan teknis pelaksanaan gitu ya. Oke, kemudian untuk daun pepaya itu bakunya menggunakan asam kafeat ya. Tapi untuk teknis preparasi simplisianya, bobot simplisia sama, metanol, pelarut, kemudian volume 25, kemudian untuk ekstraksinya sama seperti simplisia yang lain dan lampiran FHI. Sedangkan kalau untuk ekstrak, sama-sama penimbangannya adalah sekitar 0,2 gram ekstrak. Pelarutnya juga sama metanol, dilarutkan dalam 25 mili. Nah, tetapi di sini preparasi sampelnya begitu untuk waktu hampir sama seperti yang di lampiran FHI ya, yaitu 30 menit. Tetapi untuk daun cincau menggunakan sonikasi. Artinya di sini yang simplisia itu kalau yang di suplemen 1 FHI, simplisia dan ekstrak preparasi simplisia dan ekstrak disamakan waktu pengadukannya atau waktu sonikasinya. Oke, sedangkan untuk daun pepaya yang dengan baku asam kafeat, untuk simplisia itu lebih lama yaitu 1 jam, sedangkan untuk ekstrak itu hanya 30 menit menggunakan pengaduk magnetik. Oke, kemudian ini untuk baku juga hampir sama, ditimbangnya adalah 10 miligram, kemudian dilarutkan dalam 25 mili, kemudian pelarut yang digunakan adalah metanol. Tetapi untuk seri konsentrasi baku, nah ini berbeda banget ya, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau yang daun cincau ini range-nya adalah 70, 60, 50, 30, 20, 15. Sedangkan akar pasak bumi itu 9, 6, 3, 1,5, 0,5 ppm. Untuk biji pepaya 10, 7, 5, 3, 1,5 dan 0,5 ppm. Daun pepaya asam kafeatnya itu 80, 40, 20, 10, dan 5. Nah, tapi jika kita melaksanakan, sekali lagi tetap dicek apakah benar dengan konsentrasi yang tertera di FHI itu memiliki absorbansi sekitar 0,2 sampai 0,8. Apabila tidak menghasilkan ring seperti itu, maka kita perlu menyesuaikan kembali seri konsentrasi yang kita gunakan. Tapi dari contoh yang ada di FHI ini, ya beberapa seri pengenceran yang tertera, ada beberapa yang jaraknya itu konsisten, tapi ada juga yang tidak konsisten begitu ya. Misalnya, nih pada lampiran misalnya ini kan 100, kemudian 70, berarti ini jarak 30 ya. Ini jarak 30 ppm, kemudian ini jarak 20 ppm, 20 ppm, kemudian 15, kemudian ini jarak 10 ppm. Artinya tidak konsisten, misalnya 10-10 atau 20-20 atau 15-15 ppm jaraknya seperti itu. Ya, bukan deret aritmatik atau deret geometrik seperti itu. Tetapi yang penting adalah ada li- minimal 5 seri konsentrasi dan range absorbensinya di antara 0,2 sampai 0,8
8 gitu ya. Misalnya ini pada akar kucing juga 80-60 itu selisih 20, 60 ke 40 selisih 20, kemudian 40 ke 30 itu hanya selisih 10 ya. Ini daun teh juga sama. Nah, ini juga 10, 70 ke 60 itu 10, 60 ke 50 10, tapi 50 ke 30 itu jarak 20 ppm. Ya, 30 ke 20 itu jarak 10 ppm, 20 ke 15 hanya 5 ppm. Artinya jarak deretnya itu bisa saja tidak sama ya. Yang ini kalau ini kelipatan 2 ya, misalnya 5 dikali 2 itu 10, 10 dikali 2 itu 20, 20 dikali 2 40, 40 kali 2 80. Ini bisa sama begitu ya dengan eh, deret tertentu. Jadi deret itu ada yang kelipatan gitu ya, kelipatannya atau bisa juga selisihnya gitu ya. Nah, itu tidak sama. Sedangkan untuk prosedur eh, pereaksi mereaksikan dengan Folinciocaulteunya, kalau kita lihat untuk daun cincau hampir sama ya seperti yang di lampiran FHI ya. Ini ketiganya sama 1 mili pemipetannya, kemudian dengan 5 mili Folinciocaulteu 7,5% di di inkubasi 8 menit, baru ditambah 4 mili NaOH, 4 mili NaOH, kemudian diinkubasi selama 1 jam. Nah, di sini untuk lambda max-nya itu adalah 730 nanometer yang tertera pada FAI. Sedangkan untuk larutan belangko sama, yaitu ada tertera di situ untuk dilakukan. Kemudian untuk belangkonya tidak muncul di rumus, hampir mirip seperti eh, yang sebelum-sebelumnya. Ya, biasa untuk teknik spektrofotometri ya ditetapkan dulu panjang gelombang maksimum pada percobaan gitu ya. Jadi nanti ada salah satu baku pembanding ya yang direaksikan seperti itu. Nah, ini contohnya ada salah satu jurnal didapat spektrum serapannya ya. Kemudian nanti akan tertulis dari spektrumnya itu akan kelihatan nanti 745 misalkan. Jadi ini contohnya dia mendapatkan 745. Ya, makanya tadi kadang memang hasilnya bisa saja berbeda ya. Tadi kan di FAI juga ada yang 730, tadi ada yang 765 juga. Oke, kemudian cara menghitung ya. Jadi bisa dengan kurva batu Y sama dengan dx plus A, tapi tentunya nanti ini harus dihitung ya kembali ke sampelnya. Jadi tidak hanya X berarti itu kadar dari sampel, tidak ya, tetapi harus hitung terhadap bobot sampel yang digunakan, kemudian volume pembuatan dan lain-lain seperti biasanya. Kemudian rumus di FAI tadi saya bilang ada 2 jenis begitu ya. Kalau untuk lampiran FAI memang tidak ada rumus ini, tapi di monografi beberapa tanaman tadi ya seperti ini rumusnya. Jadi bisa dengan rumus one point method, tapi ketentuannya intinya adalah tetap melakukan seri konsentrasi, tetapi nanti yang dipilih adalah konsentrasi yang memiliki absorbansi mendekati absorbansi sampel. Intinya begitu ya. Jadi dari seri konsentrasi itu yang dipilih yang mana gitu ya, yang nilai absorbansinya dekat dengan hasil pada sampel. Nah, kemudian ini rumus, sekali lagi ini yang untuk delima tadi yang saya sampaikan, jadi buah delima, baik itu delima putih atau delima merah, jadi di sini ada absorbansi uji dikurangi absorbansi belangko gitu. Ya, tapi tadi dengan catatan saya tadi sudah menyampaikan. Jadi ini konsentrasi baku pembanding, ya. Jangan lupa nanti bisa makan satuannya ya sambil dirunut, satuannya harus sama sampai nanti bisa mendapatkan persennya. Persen itu kan gram per 100 gram bahan, ya. Kembalikan ke satuan itu maka tidak akan mungkin terjadi kesalahan. Ya, jadi ini CP ini ya lebih baik kalau memang nanti ppm ya silakan nanti harus dikonversikan jadi gram per 100 mili misalkan gitu ya. Kemudian absorbansi, kemudian ini volume larutan uji sebelum pengenceran ya. Jadi volume pembuatan juga bisa ya. Kemudian ini faktor pengenceran kalau memang ada faktor pengencerannya. Kemudian W ini adalah bobot bahan uji awal, jadi simplicianya yang ditimbang berapa ya. Misalnya tadi ditimbang 1 gram, ada yang tadi eksak tadi 0,2 gram misalnya, kemudian dikali 100%. Ya. Nah, pengenceran sekali lagi pengenceran itu tidak dilakukan setelah reaksi gitu ya. Jadi misalkan membuat sampel kemudian dicek ternyata tinggi 1,5 begitu. Nah, kemudian itu yang dilakukan pengenceran gitu. Jadi yang sudah larutan biru yang sudah bereaksi kemudian diencerkan, tidak seperti itu. Tapi kita harus membuat lagi dari awal ya. Jadi yang diencerkan adalah sampel awalnya ya sebelum di pipet begitu ya, sebelum di pipet yang mau direaksikan terhadap Folinciocaulteu itu yang harus kita encerkan terlebih dahulu, baru nanti itu diambil kalau teknik yang 1 mili, tadi ada yang 1 mili, ada yang 0,5 mili ya yang diambilnya. Diambil 1 mili, baru direaksikan dengan basa dengan polin, kemudian dengan basa, baru nanti diinkubasi ya supaya teknik mana yang dipilih, kemudian dicek absorbansinya ya. Jadi tidak bisa kalau larutan sudah berwarna biru baru dilakukan pengenceran ya. Mungkin itu pendahuluan terkait. Oke, dan
Jangan lupa jika menghitung dengan rumus kurva baku, ya, tetap harus dihitung terhadap bobot sampel yang ditimbang. Ya, jadi kadarnya adalah konsentrasi hasil perhitungan pada regresi ini, yaitu nilai X, gitu. Eh, Misalnya mau dalam satuan ppm, silahkan. Yang penting nanti satuan-satuan yang lain itu harus disamakan, yaitu dikali volume pembuatan sampel, kemudian dikali faktor pengenceran, dibagi dengan bobot sampel, disamakan karena ini adalah ppm miligram per liter, maka bobot sampelnya juga dalam satuan miligram dikali 100%. Ya, itu jangan lupa. Kemudian untuk selanjutnya adalah ada video terkait dengan teknis pelaksanaan penetapan kadar fenol total. Silahkan dicermati.
menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung kadar secara spektrofotometri. Ya, secara prinsip cara menghitung itu sama ya untuk instrumen spektro, KSP densito, KCKT, seperti itu prinsip menghitungnya sama, hanya berbeda pada alat dan respon alatnya ya. Kalau pada spektro itu berupa absorbansi, sedangkan kalau KSP densito itu luas area bercak, kalau KCKT ya berarti luas area puncaknya ya. Jadi berbedanya di bagian itu, tetapi prinsip menghitungnya prinsipnya sama ya. Jadi pada video ini kita membahas tentang spektrofotometri di mana respon yang dibaca itu adalah berupa absorbansi. Nah, tentunya kita menyiapkan beberapa seri konsentrasi ya. Kemudian ada tercatat absorbansinya berapa. Nah, dari sini tentunya dihitung kurva kalibrasinya, kemudian R ya. Ini R-nya bagus ya, 0,9989. Kemudian ada data penimbangan ya. Harus cermat data penimbangan, di sini ada kertas timbang kosong, kemudian ada ditambah serbuknya, kemudian kertas timbang dengan sisa serbuk simplisia. Nah, yang digunakan untuk menghitung adalah serbuk simplisia dikurangi sisa serbuk yang masih melekat pada kertas timbang. Nah, ini kalau dikurangin hasilnya adalah 0,990 gram atau kalau dijadikan miligram 999 miligram. Nah, satuan apa yang akan digunakan nanti di rumus ya, intinya adalah disesuaikan ya, disamakan dengan satuan-satuan yang lainnya, boleh gram, boleh miligram, silakan mana yang lebih mudah. Tapi intinya di dalam rumus tersebut itu satuannya harus sama. Nah, kemudian ini contoh kasusnya adalah dari stok ya, dari stok larutan sampel, ada pemipetan 5 mili, kemudian diencairkan dalam larut takar 25 mili. Kemudian dari larutan ini kebetulan di soal ada kesalahan ya, jadi di pipetnya 1 mili, gitu. Padahal di FAI untuk kasus ini adalah kendaraan kadar fenol total, itu untuk sampel yang ditunjuk pada kasus itu adalah kemangi, itu harusnya 0,5 mili. Ya, intinya adalah pemipetan harus sama antara sampel dan baku, gitu ya. Jadi ini kita abaikan saja kesalahan ini. Jadi konsepnya adalah intinya pemipetan baku dan sampel yang akan direaksikan dengan reaksi itu volumenya sama. Nah, kemudian dihasilkan, ini contohnya pada sampel adalah hasilnya 0,352. Nah, sampel yang ditunjuk ini adalah kemangi. Nah, ini adalah cara kerja. Jadi pada saat menghitung, kalau kita tidak hafal rumus, nah kita bisa memahami dari kronologis tahapan kerja. Ya, tahapan kerja preparasi sampel. Nah, kita lihat di sini sampelnya adalah 100 mg serbuk simplisia, ya, kemudian diekstraksi dengan 10 mili, kemudian dietkan dengan labu takar 10 mili. Nah, angka-angka inilah yang nanti akan berperan dalam perhitungan. Nah, kebetulan pada kasus ini ada tambahan ya. Jadi ada pengenceran dari labu takar 10 mili ini diambil 5 mili, kemudian dietkan 25 mili. Ya. Oke. Nah, untuk prosedur intinya tadi ya, antara sampel dan baku itu harus sama perlakuannya. Sehingga faktor ini karena sudah sama itu tidak akan masuk dalam perhitungan. Nah, jadi prinsipnya adalah dirunut dari cara preparasi sampel ya. Prinsip rumus kadar ya, apapun itu kadarnya ya. Nah, misalnya ini kadar fenol total ya, berarti sebenarnya yang dihitung adalah berapa bobot fenol yang ada di sampel dibagi bobot sampel yang diujikan dikali 100%. Prinsipnya kan itu. Kadar flavonoid total katakanlah ya, itu juga sama. Kita harus menghitung berapa bobot flavonoid total yang ada di dalam sampel dibagi bobot sampelnya dikali 100%. Kurkumin pun ya sama. Berapa kurkumin yang ada di dalam sampel dibagi bobot dari sampel yang diujikan dikali 100%. Prinsipnya kan itu ya. Jadi prinsipnya adalah kita menghitung kadarnya bobot per bobot ya, bobot yang akan kita cari ya, yang akan kita tentukan kadarnya apapun itu zatnya ya, intinya kita bobot dari zat yang mau kita hitung kadarnya berapa dibagi bobot sampel dikali 100%. Nah, memang yang perlu dicermati adalah bagaimana kita mencari bobot zat yang kita cari gitu ya, bobot dari zat yang mau kita hitung. Kalau bobot sampel sudah ada dari awal, kita nimbang berapa miligram itu sudah ada gitu ya datanya. Nah, tinggal kita bagaimana menghitung bobot dari zat yang mau kita hitung. Ya. Kalau fenol total ya berarti berapa bobot fenol totalnya. Flavonoid berapa bobot flavonoidnya. Seperti itu. Nah, ini dirunut dari cara kerja. Ya. Jadi misalnya tadi ini kita urutkan tadi adalah preparasi terlebih dahulu ya. Jadi ada penimbangan sampel. Oh ya, ini penimbangan sampel gitu ya. Tergantung data dari berapa dari sampel yang ditimbang tentunya. Kemudian setelah sampel ditimbang, tadi diapain? Ekstraksi, begitu kan ya, diekstraksi 1 jam dengan 10 mili. Ya. Nah, setelah diekstraksi, diapain tadi? Dietkan labu takar 10 mili. Ya. Setelah dietkan labu takar, diapain tadi? Oh, ada pengenceran. Kebetulan di cara kerja ini ada pengencerannya. Gitu. Diambil 5 mili, dietkan 25 mili. Nah, inilah yang nanti akan diambil dari larutan 25 mili itu, diambil sejumlah volume tertentu, dipipet, direaksikan dengan reaksinya. Ya, kalau fenol total pakai polonium calreu, kalau flavonoid total pakai AlCl3, seperti itu. Tapi diambil dari larutan yang sudah diencerkan. Nah, akhirnya diukur nanti serapannya. Ya, jadi itu runtutan prosedurnya. Nah, nanti dari prosedur inilah kita akan menghitung berapa sebenarnya bobot kalau dalam ini fenolnya yang ada pada
sampel. Nah, jadi kita urutkan dari prosedur ini. Tadi ada penimbangan sampel, kemudian diekstraksi pakai 10 mili, disaring gitu ya, kemudian dietkan labu takar, diambil 5 mili kalau ada pengenceran, dietkan 25 mili, kemudian dipipet sebagian, ya, tadi misalkan 0,5 mili kalau ada prosedurnya ya. Kemudian diukur absorbansinya. Nah, dari sini kita harus paham, berarti ya kondisi sampel dan baku itu sama-sama dipipet dengan jumlah tertentu, direaksikan dengan volumecil KTU. Artinya konsentrasi di dalam larutan 25 mili ini gitu ya, itu adalah yang kita bandingkan dengan baku ya, terhadap respon dari bakunya yang di larutan 25 mili ini. Nah, pertama, jadi kita hitung ya, berarti berapa konsentrasi fenol total larutan yang diukur di spektro, ya kan? Berapa? Nah, kalau ini kita menggunakan kurva kalibrasi, dapatnya dari nilai X dimasukkan dalam kurva kalibrasi tadi, J sama dengan BX plus A. Ya, di situ ketemu regresinya. Nah, tinggal memasukkan sampelnya, kalau memiliki respon 0,352, kita masukkan ke dalam regresinya, maka ketemu sekian per 1,2 berapa ini ya, ppm. Nah, ini kalau mau dijadikan miligram per mili boleh, mau dijadikan gram per mili boleh. Atau kan tadi saya bilang konsisten. Kalau mau dijadikan gram, ya berarti nanti bobot sampel juga dalam gram. Ya, kembali ke konsep menghitung kadar tadi. Jadi yang kita hitung bobot dari zat yang mau kita cari dibagi bobot sampel. Ya, mau miligram, nah di contoh ini adalah saya buatnya dalam miligram saja supaya tidak terlalu banyak desimalnya. Ya. Nah, jadi di sini di larutan yang kita ukur gitu ya, konsentrasinya itu bisa dibandingkan dengan baku. Ya, dengan baku pembanding dengan memasukkan kurva regresi. Jadi respon dari absorbansi ini gitu ya, ini konsentrasinya ya, itu dibandingkan dengan baku pembanding. Ya. Nah, kemudian berarti ini konsentrasi larutan yang diukur yang dimasukkan di spektro itu kan tadi diambil dari 25 mili, kan seperti itu. Nah, padahal 25 mili ini itu ada pengenceran dari stok sampel itu 5 mili. Nah, berarti tahap berikutnya apa? Kita harus menghitung berapa konsentrasi yang ada di 5 mili ini. Kalau yang ini berarti yang ada di 25 mili. Ya, hasil pengencerannya itu konsentrasinya sekian. Berarti konsentrasi awalnya sebelum diencerkan itu berapa? Kan begitu, itu yang dicari. Nah, ini prinsipnya ya prinsip pengenceran berarti dikali dengan faktor pengencerannya. Konsentrasi fenol total di larutan 5 mili yang tadi diambil berarti dikalikan dengan faktor pengenceran yaitu 25 dibagi 5. Ya, sebenarnya rumus ini berasal dari mana begitu ya kalau kalian bingung gitu ya. Ya ini dari P1, C1, C2, C2 sebenarnya. Ya. Jadi misalnya pas pengenceran itu P1-nya 5 mili. C-nya ini belum tahu berapa ini yang mau dicari. P2-nya ini 25 mili dan sudah tahu C-nya itu dari hasil pengukuran spektro tadi 0,04 ini ya, miligram per mili. Nah, sehingga kadar yang di 5 mili kan sebenarnya sama ini. Ya, maka C1 sama dengan 25 dikali ini dibagi 5 mili. Kan sama dengan yang ini. Cuman tata letaknya saja yang bergeser. Nah, ini 25, angka 25 dipindahkan ke belakang tidak apa-apa. Tapi hasilnya akan sama. Ya, jadi sebenarnya faktor pengenceran itu rumusnya berasal dari tetap dari C1, C1, C2, C2. Nah, tapi kalau sudah hafal gitu itu sudah bisa langsung tahu oh faktor pengenceran tuh. Ya. Nah, kemudian proses sebelum ini apa? Proses sebelum ini adalah tadi ya, jadi ada diambil 5 mili dari stok, kemudian dietkan 25 mili. Nah, ini kita sudah dapat konsentrasi yang di 5 milinya, ya, volume yang diambil, yang diencerkan tadi. Nah, kemudian tadi kan 5 mili ini sebenarnya dari mana? 5 mili ini dari larutan 10 mili. Nah, konsentrasinya bagaimana antara larutan 5 mili dengan yang larutan 10 mili di labu takar pada saat proses ekstraksi? Konsentrasinya akan sama. Loh, kita ngambil dari labu takar 10 mili, kita ambil 5 mili, berarti kan konsentrasinya sama. Ya, sehingga konsentrasi di labu takar 10 mili yang hasil preparasi sampel itu akan sama dengan yang ada di 5 mili diencerkan tadi. Ya, yaitu 0,20 miligram per mililiter. Ya, sama, ya karena memang dari larutan yang sama kan gitu, dalam satu wadah diambil sedikit, konsentrasinya tetap sama. Ya. Nah, kemudian setelah itu adalah baru kita hitung sebenarnya berarti fenol yang ada di labu takar 10 mili itu ada berapa. Gitu ya. Nah, karena tadi penghitung kadar kan yang penting adalah kita membagi bobot per bobotnya. Kan? Nah, berarti kita harus tahu berarti kan yang ada di 10 mili ini gitu ya, ini bisa kita hitung dari konsentrasi ini. Konsentrasi ini sudah ketahuan nih, volumenya sudah tahu. Artinya di konsentrasi ini ya pada labu takar 10 mili ini zatnya yang mau kita cari, fenol totalnya itu di situ ada berapa? Ya? Nah, berarti caranya adalah dengan konsentrasi dikali volume. Ya, miligram per mili dikali mililiter, maka mililiter habis tersisa miligram. Nah, itu yang mau kita hitung. Nah, gampang saja, tinggal dikali 10, berarti ketemu ini miligramnya. Sorry, ini mungkin gambarnya kurang. Nah, miligram per mili dikali 10 mili, milinya habis, tersisa miligram. Ya, 2 miligram ini. Nah, berarti kan ini kita sudah tahu berapa fenol total yang ada di labu takar 10 mili. Seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah, nah berarti yang ada di sampel berapa kan gitu. Nah, kita runut kembali tadi bahwa tadi kan sampelnya itu ditimbang nih.
setelah ditimbang, dilarutkan, dietkan 10 mili. Artinya apa? Fenol total yang ada di sampel ini akan sama dengan fenol total yang ada di labu takar. Nah, makanya ini jumlah fenol total yang ada di sampel sama dengan jumlah fenol total yang ada di labu takar 10 mili, yaitu 2 mg ini. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan, ya, sudah kita dapatkan ini fenol total, sehingga bisa kita masukkan ke rumus awal tadi. Yang namanya kadar itu adalah berapa miligram atau berapa bobot fenol total yang ada di sampel dibagi bobot sampel awal. Ya sudah, tinggal 2 dibagi. Nah, karena ini satuannya miligram, yang bawah juga miligram, nggak apa-apa. Tetap persen B/B. Ya. Kalau ini mau gram boleh, tapi yang bawah juga gram. Nah, tapi nggak boleh misalnya di atas ini miligram, di bawah gram, tanpa ada pengkonversian satuan. Ya, ini sudah ketemu. Nah, jadi ini adalah perhitungan langkah per langkah. Ya, jadi mulai dari kita berapa sih konsentrasi yang ada di spektro itu, ya, yang kita ukur di spektro. Kemudian kalau ada pengenceran ya berarti, oh sebelum diencerkan itu berapa. Kemudian dari larutan awal yang kita buat di 10 mili itu berapa. Ya, oh berarti di sampel itu ada berapa jumlahnya, sudah dapat. Nah, sehingga rumus ini bisa diringkat. Nah, kalau teman-teman yang sudah hafal dengan rumus silakan dipakai. Tapi kalau yang menghafal rumusnya itu ya kalau ada saat belajar saja gitu ya, malamnya belajar, kemudian besoknya ujian baru belajar, itu akan mudah lupa gitu ya. Nah, ini bisa mengerumus dari cara kerja tadi. Oh, sampelnya gimana caranya? Oh, diambil, ditimbang dilarutkan berapa, ada pengenceran atau tidak. Oh, berarti yang diukur di spektro itu yang akan dihitungkan terhadap sampel. Seperti itu. Nah, sehingga dari cara di atas tadi bisa kita simpulkan ini kadar fenol total itu berarti yang mana kan gitu. 900 mg ini, ya kan? Kemudian tadi ada 25 dibagi 5. Kemudian tadi ada dikali 10 mili ini, masukkan di sini kali 10 mili, kali 100%, dari sini 100%-nya. Nah, kemudian ada nilai X yang awal tadi. Tadi kan nilai X kan ini ya, dari nilai X kemudian dikali faktor pengenceran. Nah, ini hanya dirubah tata urutannya saja. Nah, sehingga bisa disimpulkan kalau menggunakan kurva kalisasi ya rumusnya seperti ini. Ya, karena ada beberapa mahasiswa yang masih bingung itu volume yang di atas yang 25 apa yang di bawah 10 atau bagaimana gitu ya. Nah, sehingga ini ya tinggal X dibagi bobot sampel dalam miligram dikali volume pembuatan dikali faktor pengenceran. Nah, dalam kasus ini tadi faktor pengencerannya karena diambil 5 mili di X kan 25 maka 25/5. Volume pembuatannya mana ya saat di ekstraksi sampelnya tadi dipakai pelarutnya berapa? Nah, itu sebagai volume sampelnya. Volume pembuatan. Ya. Tuh. Nah, sekarang kalau one point method, nah ini juga prinsipnya sama. Kadar fenol total ya, itu adalah bobot fenol total dalam sampel, satuannya bobot, dibagi bobot sampel, dikali 100%. Nah, langkah kerjanya sama seperti tadi. Ya. Mulai dari penimbangan, kemudian, nah ini disesuaikan dengan hasil penimbangan. Penimbangan sampel, ya. Nah, dirunut dari larutan ke atas dulu nih, yaitu yang dari spektronya. Ya. Nah, dari spektro, ya, ini kita harus menghitung sama seperti kurva kalisasi. Kita harus hitung dulu, berarti konsentrasi fenol total yang kita ukur di spektronya itu berapa. Nah, ini kita bandingkan dengan baku, tapi dengan perbandingan langsung ya, mengambil satu absorbansi yang berdekatan dengan sampel. Nah, ini bisa dilakukan jika apa? Jika nilai R bagus. Kalau nilai R-nya jelek itu juga tidak akan valid kalau menggunakan one point method. Jadi meskipun one point method hanya mengambil satu absorbansi, tetap kita harus membuat seri konsentrasi. Ya, karena kan dari awal kita tidak bisa memperkirakan berapa absorbansi sampel gitu, sehingga kita harus punya beberapa data absorbansi untuk nanti kita pilih yang dekat dengan sampel. Tiba-tiba sampelnya kita nyiapin kalau cuma 1 gitu ya, bakunya 0,2, tiba-tiba sampelnya 0,7, nah ini masih jauh. Nah, sehingga dari awal kita harus mempunyai range data absorbansi dari bakunya, jadi tetap menggunakan seri konsentrasi. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan kadarnya dari mana ya? Tinggal kita bandingkan langsung saja kan, sudah ada absorbansi sampel, sudah ada absorbansi baku, bakunya sudah tahu konsentrasinya, yaitu untuk menghitung absorbansi dari sampelnya. Ya, jadi dibandingkan dari absorbansi baku yang terdekat. Nah, ini sampelnya 0,352, itu dekatnya kalau pada data ini ya. Nah, ini kan datanya 352 paling dekat jadi 40 gitu. Nah, berarti 0,352 itu berarti kadar fenolnya berapa? Ya, tinggal dibandingkan saja absorbansi sampel dibagi absorbansi baku dikali konsentrasi baku. Nah, ini B-nya baku ya. Mungkin di buku CP silahkan ya. Yang penting konsisten antara kode ya, itu kan hanya kode saja ya, kode yang ada di C ini dengan kode yang ada di A. Nah, sehingga di sini kalau kita masukkan angkanya 0,352 per 0,342 dikali 40 ppm. Nah, dapatnya ya 41 ppm. Nah, ini bisa nanti dijadikan miligram per mili atau gram per mili silahkan. Nah, kemudian sama ini kasusnya juga ada pengenceran. Nah, ini kan tadi yang diukur di spektronya itu diambil dari 25 mili ini. Ya, konsentrasi di 25 mili ini ya ini. Nah, sekarang pertanyaan di larutan awal yang sebelum diencerkan berarti apa? Ya sama, faktor pengenceran lagi. Tinggal ini dikali 25 dibagi 5. Ya, 25 dibagi 5. Nah, ini rumusnya juga sama seperti tadi.
Nah, kemudian kita tahu karena ini pengenceran 5 mili diambil dari labu takar 10 mili, artinya apa? Artinya konsentrasi di labu takar 10 mili itu juga akan sama dengan konsentrasi di larutan 5 mili tadi. Kan sama, gitu ya. Nah, baru berarti kita kan sudah tahu nih, ya, kadar yang ada di labu takar 10 mili, ya, konsentrasi fenol total yang ada di labu takar 10 mili itu berapa kadarnya. Nah, tinggal data ini nanti yang kita hitungkan terhadap sampel penimbangan. Ya, jadi prinsipnya sama rumus awal tadi. Jadi kita harus menghitung bobot yang ada di labu takar ini, berarti di situ bobotnya fenol total berapa? Ya tinggal kita kalikan dengan volume, ya, volumenya 10 mili. Ya. Ya, jadi ini. Nah, jumlah ini yang ada di labu takar 10 mili ini sama dengan yang ada di sampel. Ya, jadi jumlah fenol total yang ada di sampel itu sama dengan jumlah fenol total yang ada di labu takar. Nah, jadi kadarnya ya tinggal dihitung kan, berarti jumlah fenol total yang ada di sampel dibagi bobot sampel. Nah, jadi kadarnya ya tinggal dihitung kan, berarti jumlah fenol total yang ada di sampel dibagi bobot sampelnya. Nah, 2, berapa dikali ini, hasilnya 0,2061. Nah, dari cara yang panjang ini, nah, harapan saya kalian sekali lagi paham ya runtutan ini meskipun panjang, tapi itu tadi ya, melihat dari prosedur kerja. Ya, itu dasarnya di situ. Tapi kalau mau menghafal silahkan ya. Nah, angka-angka yang ada di sini, kita masukkan di sini sebagai kesimpulan. Ya, jadi tadi ada angka yang masuk itu AU sama AB. Kemudian konsentrasi baku yang 40 ppm ini itu masuk dalam hitungan. Kemudian tadi ada dikali 10 mili untuk menghitung berapa bobot fenol total yang ada di sampel. Kemudian tadi ada faktor pengenceran 25 dibagi 5, ya, kali 100% dari rumus ini. Kemudian ini adalah bobot sampelnya. Ya. Sekali lagi samakan satuannya, miligram dengan miligram. Oke, kemudian kalau mau dalam bentuk rumus ya, kesimpulannya adalah seperti ini. AU per AB dikali CB dikali 10 mili ini adalah volume pembuatan, 25/5 ini adalah faktor pengenceran, dikali 100% dibagi bobot sampel. Ya, kemudian itu. Nah, jadi silakan nanti dipahami kembali langkah kerjanya ya. Kalau memang rumus ini seandainya tidak hafal, ya, berarti angka-angka mana yang akan dimasukkan itu di rumus dari proses atau prosedur kerjanya. Ya, tentunya kalau hafal itu menghitungnya akan jauh lebih cepat. Ya, ini konsep ini itu untuk flavonoid total juga sama ya, sama spektro. Kemudian penetapan kadar tanin dengan kapikin itu juga sama seperti ini ya, prinsipnya. Ya, dan mungkin penetapan kadar yang lain, obat misalkan, ya sama saja ya, mungkin seperti ini juga. Nah, densitometri juga sama, cuma AU-nya ini yang berbeda ya. Yang dibandingkan akan dimasukkan retensi, sekali lagi adalah luas area bercaknya. Ya, dibandingkan antara zat uji dengan bakunya. Yang lainnya, lebihnya ya sama. Oke, seperti itu. Semoga dengan penjelasan ini mungkin lebih paham. Baik, selanjutnya adalah penetapan kadar flavonoid total. Ya, jadi flavonoid total ini menggunakan reaksi yaitu AlCl3, ya, aluminium klorida, yang akan membentuk senyawa kompleks ya, terutama pada gugus ortodihidroksi dan gugus OH dekat karbonil. Ya, di sini ya. Ini ortodihidroksi, ini kan posisi orto. Kemudian ini adalah gugus OH di dekat karbonil. Nah, kemudian ada natrium asetat. Ya, natrium asetat ini akan mengionisasi gugus fenol, terutama pada posisi 7OH bebas. Ya, di sini ya. Nah, larutan yang terbentuk nanti akan berwarna kuning. Nah, baku di FAI itu berbeda-beda ya, antar tanaman ya, dikaitkan dengan senyawa khas yang ada pada tanaman tersebut. Tetapi jika senyawa khas pada tanaman tersebut tidak ada, nah biasanya adalah rutin dan quercetin. Ini yang umum digunakan. Nah, ini adalah beberapa contoh flavonoid ya yang tertera pada FAI sebagai baku untuk penetapan kadar flavonoid total, yaitu ada rutin, quercetin, kemudian ada tilirosida, kemudian ada isoquercetin, ada miricetin, camphorol, apigenin, kemudian ada luteolid. Ya. Nah, silakan nanti dicek strukturnya di Farmakopeia Herbal Indonesia, mana yang bentuknya glikosida, mana yang bentuknya aglikon. Ya, jadi flavonoid itu bisa dalam bentuk glikosidanya, tapi bisa juga dalam bentuk aglikonnya, artinya tidak mengikat gula. Nah, ini contoh struktur dari rutin ya, senyawa rutin, di mana kalau kita lihat di sini strukturnya di sini ada GLC RHA ya. Jadi apa ini? Ini adalah glukosa dan ramnosa, suatu gula. Ya, ini adalah suatu gula, sehingga ini adalah rutin itu adalah glikosida flavonoid. Ya. Nah, pada saat seandainya strukturnya di sini ini O, kemudian gulanya tidak ada, kemudian di sini H hidroksil, nah itu adalah quercetin. Ya. Kemudian yang lain ini hanya pada tanaman-tanaman tertentu saja. Ya. Miricetin misalnya, nah itu pada bunga tertentu, apigenin, nah itu pada seledri ya. Nah, nanti silahkan kalian cermati ya yang ada di FHI.
mana tanaman-tanaman yang ditetapkan kadar flavonoid totalnya dan baku yang digunakan. Nah, jadi sekali lagi ini terbentuknya kompleks dari ALCL3 itu di sini dan di sini ya. Ini prosedurnya, ya, penetapan kadar flavonoid total berdasarkan FAI edisi 2. Jadi ada metode 1, ini dilakukan dengan spektrofotometri, dan nanti karena tadi larutan akan berwarna kuning. Jadi nanti akan berwarna kuning gitu ya, sehingga ini kolorimetri ya. Nah, larutan uji simplisia ini ditimbang seksama lebih kurang 1 gram serbuk, kemudian ditambahkan 25 ml etanol, kemudian diekstraksi selama 1 jam dengan pengaduk magnetik. Kemudian saring dalam labu takar 25 ml, dibilas kertas saring dengan etanol 70%, kemudian tambahkan etanol 70% sampai tanda ya. Jadi ekstraksinya menggunakan etanol ya. Kemudian larutan uji untuk ekstraknya ini pakainya 0,2 gram ekstrak. Nah, ini kalau ini 1 gram, ini 0,2 gram ekstrak. Jadi 5 kalinya ya, 5 kali, seperlimanya gitu ya, seperlima. Nah, kemudian ini ditambahkan 25 ml etanol, aduk selama 30 menit dengan pengaduk magnetik, saring ke dalam labutan tukur 25 ml, tambahkan etanol sampai tanda ya melalui penyaring. Kemudian larutan pembanding yang dipakai, nah ini tidak ditunjuk pembandingnya apa, ini ada di lampiran FAI ya, tidak ditunjukkan apa tadi, nanti di monografi masing-masing tanaman itu akan ada petunjuk bakunya apa, dihitung sebagai apa kadar flavonoid totalnya, masing-masing tanaman berbeda. Kemudian pakai labu takar 25 ml juga, kita pakainya etanol, kemudian dibuat seri pengenceran ya, 175-50-25 ppm. Kemudian prosedurnya ini dipipet 0,5 larutan uji dan masing-masing pembanding ya, masing-masing, jadi wadahnya tentunya terpisah, kemudian ditambahkan 1,5 ml etanol, kemudian 0,1 ml AlCl3, 0,1 ml Na-asetat, natrium asetat, kemudian ditambah 2,8 ml air. Ini kalau dihitung secara volume berarti ini 2,8, 2,9, 3 tambah 1,5 itu 3 tambah 1,5, 4,5 ya, tambah ini setengah mili 5 milian ya. Jadi mereaksikannya volume akhirnya jadi 5 mili. Nah, tapi ini nanti tidak dihitung sebagai pengenceran ya. Karena apa? Pembanding juga dilakukan sama seperti sampel ini. Kemudian kocok dan diangkat selama 30 menit pada suhu ruang. Ya, jadi operating time yang ada di secara teoritis itu 30 menit ya. Ukur serapan pada panjang gelombang serapan maksimum, kemudian lakukan pengukuran belangko dengan cara yang sama tanpa penambahan AlCl3. Kemudian buat kurva kalibrasi dan hitung kadar larutan uji. Nah, ini prosedur yang ada di FAI untuk metode 1 dan semua bahan yang ada di FAI edisi 2, edisi 2 itu menggunakan metode 1. Sudah saya cek semua dari awal sampai akhir monografi di sini. Meskipun di FAI itu ada metode lain ya dengan metode 2 ya, tapi di monografinya tidak digunakan. Nah, ini ya metode 2, ini reaksinya adalah pakainya 24 dinitrofenylhidrasin, kemudian pakai metanol, kemudian ada KOH dan metanol. Ya, tapi sekali lagi karena tidak ada tanaman yang menggunakan metode ini, maka tidak saya bahas terlalu detail. Oke, berikut prinsip penetapan kadar flavonoid total dengan metode 2,4 dinitrofenylhidrasin. Jadi senyawa 2,4 dinitrofenylhidrasin ini mengandung gugus amina NH2 yang dengan gugus aldehid atau gugus keton itu akan membentuk 2,4 dinitrofenylhidrason. Ya, jadi dari hidrasin berubah menjadi hidrason. Ya, jadi ini prinsip reaksinya. Jadi ini adalah 2,4 dinitrofenylhidrasin, di mana dia memiliki amina, seperti itu. Kemudian dia akan bereaksi dengan keton atau aldehid, maka akan terbentuk struktur hidrasonnya ya, 2,4 dinitro, ini mengandung 2 nitro di posisi 2 dan 4, fenilhidrason. Nah, untuk flavon, flavonol, dan isoflavon ya, memiliki ikatan rangkap pada atom C2 dan C3 ya, pada posisi C2 C3, sehingga ini tidak dapat bereaksi dengan 2,4 dinitrofenylhidrasin. Nah, metode kolorimetri dengan 2,4 dinitrofenylhidrasin ini spesifik untuk flavanon dan flavanonol. Ya, jadi contohnya adalah untuk pembanding misalnya menggunakan naringenin dengan lambda max sekitar 494 nanometer. Jadi larutan yang terbentuk juga berwarna kuning. Nah, ini prinsip reaksi
mekanisme reaksi begitu ya dengan 2,4 dinitrophenyl hidrasinnya. Ya, di sini ada keton atau aldehid misalkan. Kemudian dengan reaksi tersebut akhirnya akan terbentuk atau aldehidnya begitu ya, maka akan berubah menjadi ion negatif pada bagian oksigennya, kemudian mengambil H hidrogen ini, kemudian di sini menjadi OH. Ya, kemudian ada pengambilan hidrogen tadi di sini menjadi H2O. Tentunya ini menjadi tidak stabil dan akhirnya berubah menjadi RR dan ikatan rangkap dengan N-nya. Ya. Kemudian ini terbentuklah fenil hidrasonnya ya. Jadi di sini ada N ikatan rangkap 2 dengan C, di sini RR yang berasal dari molekul flavonoidnya seperti itu. Nah, ini untuk flavanon ya, ini flavanon itu adalah di bagian, jadi kalau penomoran flavonoid itu oksigen ini di nomorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di sini 9, sini 10. Sedangkan di benzen yang di sampingnya itu adalah 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, 5 aksen, 6 aksen. Nah, pada flavon, flavonol dan isoflavon di posisi nomor 2 ini ada ikatan rangkap. Nah, karena di sini ada ikatan rangkap, maka dia tidak bisa bereaksi dengan 2,4 dinitrophenylhidrasin. Nah, yang bisa bereaksi adalah yang flavanon. Jadi di sini ada keton, tetapi di bagian sini tidak ada ikatan rangkapnya. Ya, ini yang flavanon, ya, karena ada ketonnya ya. Flavan itu karena di sini tidak ada ikatan rangkap. Kalau flavon itu di sini ada ikatan rangkap. Kemudian ini yang flavanonol, ya kalau ini ada ikatan rangkap nanti namanya flavonol golongannya ya, golongan flavonoidnya. Nah ini yang flavanon, ini yang flavanonol. Nah, karena di posisi 2 dan 3 tidak memiliki ikatan rangkap maka bisa bereaksi dengan ini ya. Jadi contohnya adalah pada flavonoid naringenin yang dia tidak memiliki ikatan rangkap pada posisi 2 dan 3. Nah, untuk menghitung kadar flavonoid total, prinsipnya sama seperti kadar fenol total yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa langsung menggunakan rumus kalau memang hafal, gitu ya. Bisa menggunakan kurva baku atau dengan one point method. Tapi kalau tidak hafal ya bisa dengan merunut, gitu ya, merunut prosedur preparasi dari sampelnya. Oke, kemudian adalah tanin. Nah, tanin itu apa? Tanin itu senyawa polifenol. Ya, jadi adalah senyawa polifenol. Ini strukturnya ya, dasarnya ya. Ini ada 2 tanin ya, terkenal ada 2 tanin yaitu tanin terhidrolisiskan dan tanin tak terhidrolisiskan. Nah, tanin terhidrolisiskan itu apa? Ya, jadi dia ikatan monomernya ya. Jadi monomer tanin itu kan asam galat. Kalau pada tanin terhidrolisiskan ini asam galat ini ya, dia berikatan dengan ini ada molekul gas ya, tapi juga bisa berikatan dengan sesama asam galat juga. Misalnya ini OH berikatan dengan COOH pada molekul asam galat yang lain, itu juga bisa. Nah, tapi yang ditunjukkan di sini adalah berikatan dengan gula. Nah, ikatan antara gula dengan asam galat ini melalui jembatan oksigen, ya, maka dia bisa terhidrolisiskan atau mudah terhidrolisiskan. Nah, yang tadi satunya adalah tanin tak terhidrolisiskan. Jadi kalau ini strukturnya kerangka monomernya adalah flavonoid, ya, flavonoid ini. Ya. Nah, ini flavanol ya, ini flavanol ini ya sebagai monomernya berikatan dengan monomer yang lain melalui ikatan jembatan C. Ini C ya, C dengan C. Nah, sehingga apa? Karena ikatannya antara C dengan C, maka akan susah dihidrolisis. Ya, maka dia disebut dengan tanin tak terhidrolisiskan atau tanin terkondensasi. Nah, kalau dalam penetapan kadar ya, tidak akan sampai
berapa kadar yang terhidrolisiskan, berapa kadar yang tak terhidrolisiskan, tidak sampai seperti itu ya. Oke, tapi prinsipnya tahu dulu tentang prinsip struktur tannin. Nah, pada FHI edisi 2 ada ini ya, struktur katekin. Ini kan monomernya tadi ya, ini monomer ini ya. Monomernya itu adalah katekin. Nah, kadar tanin di sini ya, penetapan kadarnya timbang sesama 500 mg serbuk. Kemudian buat larutan uji sesuai lampiran FHI nomor 321, larutnya etanol 70%, ya. Saring, uapkan, filtrat yang diperoleh, keringkan 105 sampai bobot tetap. Ya. Kemudian larutkan dengan etil asetat, ya, dilakukan sonifikasi selama 5 menit. Kemudian diambil 2 mili, masukkan ke airlem yang ada sumber kaca, tambahkan 50 mili etil asetat dan disonikasi lagi. Nah, kan larutan pembandingnya di sini pakai katekin, ya, yang dikeringkan dulu sampai bobot tetap, lalu ditimbang lebih kurang 5 mg. Nah, masukkan ke dalam labu takar 50 mili, kemudian sama seperti ini tadi caranya ya. Kemudian larutan blanko yang dipakai adalah etil asetat. Nah, prosedurnya ini tinggal diukur pada panjang gelombang 279 dan 300 nanometer. Nah, rumusnya di sini ya, hitung persentase katekin pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 279 ya, dipakai 279. Nah, jadi sini di sini patokannya adalah kita membuat larutan uji pada 300 nanometer tidak lebih dari 0,03 absorbansinya ya. Jadi di lebih valid begitu ya pada saat di 300 itu tidak lebih dari 0,03 sehingga yang dilihat atau yang diukur nanti. Jadi pengukurannya dua panjang gelombang itu ya, yang 300 untuk pengecekan bahwa tidak lebih dari 0,03. Oke, kemudian ya rumusnya masih sama ya, CP ya, bisa dengan rumus perbandingan ini ya, perbandingan absorbansi waktu dan absorbansi sampel yang memiliki kedekatan atau kemiripan absorbansi gitu ya, tapi tetap ya sebaiknya sampai bisa menemukan absorbansi yang kedekatan ya, antara waktu dengan sampelnya. Kemudian penetapan kadar tanin ini di buku BPOM 2000 ya, parameter standar umum ekstrak, kemudian di Materia Medika Indonesia, di Materia Kosmetik Bahan Alam Indonesia gitu. Nah, ini prosedurnya titrasi ya. Jadi ini yang prosedur ada di sana ya, sepertinya ini masih asli. Jadi 2 gram ekstrak dipanaskan dengan 50 mili air mendidih. Nah, ini bisa menggunakan air karena dia polifenol sangat mudah larut dalam air panas ya. Kemudian 50 mili air selama 30 menit diamkan, kemudian tuangkan dengan kapas, kemudian sisa saring dengan air mendidih dan saring masukkan labu takar ya, di ekstraksi at 250 mili gitu ya, dengan beberapa kali ekstraksi. Kemudian pemakaian penyaringan beberapa kali nggak diberi hingga jika diberi ferri amonium sulfat tidak menunjukkan warna tanin ya. Warna tanin itu apa? Nanti cenderung hijau kehitaman atau biru kehitaman. Larutan yang dingin, yang sudah dingin ditambah indigo sulfonat. Ya, indigo sulfonat ini sebagai indikatornya ya, dan dititrasi dengan kalium permanganat 0,1 N hingga larutan berwarna kuning emas. Nah, dilakukan juga terhadap blanko. Nah, nanti ada kesetaraan kalium permanganat dengan taninnya. Jadi 1 mili KMNO4 ya, 0,1 N itu setara dengan 0,00157 gram tanin. Nah, jadi penetapan kadar dengan titrasi ini ya tidak membutuhkan baku. Tetapi apakah ini teliti untuk menghitung kadar tanin? Sebenarnya tidak, karena ada senyawa-senyawa lain yang juga bisa bereaksi dengan kalium permanganat. Nah, prinsipnya di sini apa? Prinsipnya adalah bahwa kalium permanganat itu adalah oksidator kuat. Ya, oksidator kuat. Nah, kemudian tanin yang memiliki fenol tadi bisa teroksidasi oleh kalium permanganat. Nah, itu prinsipnya. Ya, jadi di sini reaksi redoks. Ya, reaksi redoks kalium permanganat akan mengoksidasi senyawa fenol. Ya, nanti berubah. Berikut video teknis pelaksanaan.